Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nata Septiana akan menjelaskan pertemuan ke-6 pemrograman akuntansi 2. Kita akan membuat master data barang. Yang pertama, kita membuat tampilan from data barang. Buatlah folder baru dengan barang pada view admin. Kita buka Visual Studio Code-nya, lalu pada view admin, kita new folder dengan nama barang. Lalu enter. Di dalam folder barang, kita new file dengan nama barang.dat.php. Lalu enter. Selanjutnya, kita kopikan codingannya. Lalu kita buka Visual Studio Code-nya, kita kopikan pada barang.dat.php lalu save. Yang selanjutnya, tambahkan model sebagai objek untuk merekrut data barang dengan perintah PHP artisan make model barang, lalu tambahkan codingannya. Pada pertemuan sebelumnya sudah membuat model barang, lalu kita kopikan saja codingannya. Kita buka Visual Studio Code-nya, kita copy pada barang.php. Lalu setelah itu kita save dengan Ctrl S. Kemudian untuk pembuatan controller yang kita butuhkan dalam pengisian metode-metode dalam pembuatan root dengan perintah PHP artisan make controller barang controller. Kita copy, lalu kita buka Visual Studio Code-nya, kita kopikan pada terminalnya. Lalu enter. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai akan muncul tulisan controller successfully. Lalu yang selanjutnya, kita buka file barang controller, lalu kita kopikan codingannya. Kita buka Visual Studio Code-nya, pada barang controller kita kopikan codingannya lalu save dengan Ctrl S. Yang selanjutnya kita atur navigasi pada layout admin agar menjadi seperti yang ada di gambar. Kita buka layout.dat.php lalu kopikan codingannya. Kita ubah pada submenu kedua, lalu kita save dengan Ctrl S. Yang selanjutnya kita coba untuk menjalankannya dengan perintah PHP artisan save. Lalu kita buka browsernya, kita login. Kita login sebagai admin, lalu klik login. Kita masuk ke dalam data master. Di sini submenu 2-nya sudah berubah menjadi master barang, yaitu di dalam data ada data barang. Dan kita coba untuk tambah, kita masukkan kode barang, nama barang, harga barang, stok barang. Kita klik simpan. Di sini data yang kita tambahkan sudah berhasil tersimpan. Untuk mengelola update data, maka kita perlu menambahkan from edit. Kita tambahkan file dengan nama editbarang.dat.php. Kita buka Visual Studio Code-nya, pada folder barang kita new file dengan nama editbarang.dat.php. Lalu selanjutnya kita kopikan codingannya. Kita buka Visual Studio Code-nya, pada editbarang.dat.php kita copy lalu kita save. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan ring root, tambahkan URL root pada from barang.dat.php. Pada codingan tadi sudah saya tambahkan, lalu yang selanjutnya kita coba untuk menjalankannya untuk edit. Di sini kita bisa mengedit nama barang, harga barang, dan stok. Kode barang tidak dapat dirubah. Kita coba untuk merubah nama barangnya dan stoknya. Kita update. Di sini namanya sudah berubah. Selanjutnya membuat from master supplier. Dalam proyek ini kita membuat data supplier sebagai sumber data pada saat melakukan pemesanan barang yang akan kita lakukan. Kita harus membuat file dengan nama supplier pada file admin. Kita buka Visual Studio Code-nya, pada dalam admin kita new folder dengan nama supplier. Lalu di dalam folder supplier kita new file
dengan nama supplier.blade.php. Lalu selanjutnya kita kopikan codingan yang ada di modul ke dalam file supplier.blade.php. Lalu kita save dengan Ctrl S. Dan selanjutnya menambahkan pada file web PHP. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya tambahkan. Selanjutnya kita menambahkan model supplier dengan ketikan perintah PHP artisan make supplier. Pada pertemuan 1 saya sudah menambahkan, maka dari itu langsung kita kopikan saja codingannya. Lalu kita buka Visual Studio Code-nya, kita buka supplier.php-nya, kita kopikan, lalu kita save. Lalu yang selanjutnya, untuk mengelola CRUD memerlukan suatu controller baru untuk supplier, berikan nama supplier controller dengan perintah php artisan make controller supplier controller. Kita buka terlebih dahulu terminalnya, new terminal. Lalu kita kopikan, lalu enter. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah prosesnya selesai, yang selanjutnya kita kopikan codingan yang ada di modul. Lalu kita buka supplier controllernya, kita kopikan. Lalu kita save. Terakhir kita ubah file layout.blade.php pada menu sub 3. Kita copy codingannya. Lalu kita kembali ke dalam Visual Studio Code-nya di dalam layout.blade.php pada menu sub 3 kita ubah. Lalu kita save. Lalu yang selanjutnya kemudian untuk melihat hasilnya ketikkan perintah php artisan save. Kita coba php artisan save. Kita buka browsernya. Di sini pada data masternya submenu 3-nya sudah berubah menjadi master supplier. Kita coba untuk membukanya. Di sini ada header data supplier, ada tambah dan ada tabelnya. Lalu untuk melindungi agar akses admin tidak dapat diakses oleh user biasa melalui URL. Di sini sudah pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya untuk melakukan mengolah update data maka kita perlu menambahkan from edit dengan nama edit supplier.blade.php. Kita buka Visual Studio Code-nya. Pada supplier kita new file dengan nama edit supplier.blade.php. Lalu kemudian kita kopikan codingannya. Lalu kita buka Visual Studio Code-nya, kita kopikan dengan Ctrl S. Dan selanjutnya kita coba untuk menjalankan editnya ke dalam browsernya. Lalu kita untuk tambahkan terlebih dahulu, kita masukkan pada supplier, nama supplier, alamat, kemudian nomor teleponnya. Lalu setelah itu kita klik simpan. Di sini datanya sudah tertambah yang kita masukkan. Lalu kita coba untuk edit data. Kita coba untuk edit alamatnya. Di sini kode suppliernya tidak dapat berubah. Kita coba update. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.